Selamat sore teman-teman di kelas karyawan. Pada kali ini saya akan coba untuk mereview beberapa tugas yang sudah masuk di saya karena kaitan dengan keamanan komputer. Ada beberapa hal yang kemarin juga sudah saya balas di forum. Terima kasih teman-teman buat tanggapannya. Kalau misalkan nanti di perjalanan atau di dalam sepanjang ini ada yang perlu disampaikan, nanti saya akan coba untuk menjelaskan. Silakan, nanti saya sudah akan sediakan forum diskusi di Moodle, nanti teman-teman bisa menggunakan fasilitas tersebut. Oke, di layar teman-teman sudah kelihatan, saya akan tunjukkan satu persatu. Mungkin semoga saya bisa mereview semuanya, ada sekitar 51 mahasiswa, semoga bisa menjadi masukan dan menjadi pengetahuan kita semua. Oke, yang saya cek sesuai dengan urut absen saja. Yang pertama ini kaitan dengan, saya melihat ada tentang privasi data, dan memang ini menjadi hal yang krusial dan saya harap teman-teman menjadi perhatian, karena hal seperti ini tolong dicermati karena itu menjadi pengaman buat kita semua. Dan yang memang yang paling parah itu kaitan dengan OTP. Di sini memang belum muncul OTP. Ini contohnya nomor 3 ini memakai keamanan berlapis, misalnya two way factor authentication. Ini salah satunya menggunakan OTP one time password. Sehingga teman-teman tolong dipastikan nomor HP Anda tetap aktif, tidak dalam masa tenggang maupun hangus, karena ketika nomor Anda hangus, bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan nomor itu akan dibangkitkan kembali oleh operator seluler, dan dampaknya pasti bisa jadi ada orang yang mengambil alih akun-akun Anda. Oke. Oke, lagi setiap, terus ini punya Tiara. Oke, jadi serangan cyber ini, jadi maksud dan tujuan saya berikan tugas adalah supaya Anda membuka wawasan atas segala materi ataupun kondisi saat ini tentang keamanan komputer, karena keamanan komputer memang secara makro akan seperti ini, jadi berdampak luas, tetapi secara ke dalam teman-teman bisa mengantisipasinya. Saya berharap setiap berita maupun setiap kejadian yang ada di berita itu akan membantu kita untuk membantu kita mencegah tidak menjadi korban kejahatan cyber seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi saya harap nanti harapan saya sih memang setiap berita yang disampaikan itu berguna, berdampak buat kita. Oke. Jadi ini masih sama tentang ancaman-ancaman yang ada. Jadi teman-teman saya harap lebih aware. Ini sama kayak tadi. Saya sih berharap nggak ada yang sama, tapi memang secara garis besar pasti ada yang sama. Ini juga keamanan pribadi, pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Nah ini teman-teman tolong, kejadian juga di kelas reguler sepertinya. Jadi teman-teman jangan sampai ada menyerahkan data pribadi maupun file-file pribadi seperti KTP, karena sudah banyak kejadian ketika KTP-nya itu diserahkan ke pihak lain, maka ada pihak yang mensalahgunakan KTP itu, dan sudah banyak terjadi di. Nah ini baru saya ngomong soal data ya. Jadi kaitan dengan data ini tolong hati-hati, jangan berikan KTP kepada pihak siapapun, dan jangan menyerahkan pihak KTP pada pihak yang tidak seharusnya menerima. Oke. Jadi kalau misalkan kebocoran data ini memang sempat heboh karena ini dari BPJS, semoga pemerintah Indonesia sudah bisa menangani, karena memang ini sedang heboh kemarin dan dicek memang valid
kita nggak tahu tuh nanti dampaknya apa. Saya berharap datanya kita aman. Nah, ini yang kaitan dengan tadi bicara soal keamanan data. Jadi memang untuk saat ini Indonesia belum punya undang-undang secara khusus untuk keamanan data yang memang saat ini sedang digodok oleh DPR terkait dengan keamanan data. Memang beda sih dengan negara-negara lain, memang Indonesia masih tertinggal dalam segi pengamanan data. Yang kemarin saya lihat bahkan rekening koran bank tertentu dijadikan bungkus gorengan. Nah, itu kan juga jadi satu yang terlalu lucu gitu ya. Padahal rekening itu rekening koran bukan data yang sensitif. Nah, teman-teman, saya informasikan kebetulan ada yang mengerjakan seperti ini. Nah, teman-teman yang bagian di sini sampaikan kalau bicara seperti ini hanya tag. Jadi dia belum merujuk ke sebuah berita. Contohnya Pak ya. Jadi ini sebuah tag yang memang jadi akan muncul semua tuh tagnya. Nah, harapan saya itu salah satu tuh Anda Anda ulas sehingga menjadi ke perhatian kita terhadap satu hal ini ya. Ini bicara soal Trojan, nah sehingga memang waktu slide keamanan komputer kemarin saya sudah sampaikan salah satu cara menjaga komputer Anda aman menggunakan antivirus. Nah, antivirus ini saya tidak merekomendasikan siapapun atau merek tertentu karena setiap antivirus memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi secara garis besar, kalau antivirus itu Anda update setiap hari atau mungkin setiap saat ya, itu akan jauh lebih aman dibandingkan antivirus yang nggak pernah diupdate. Ada juga disampaikan backup data secara rutin. Silahkan backup data di Google Drive maupun di OneDrive sebagai bagian dari pengamanan. Apalagi teman-teman kalau nanti ada di semester 5-6 kaitan dengan tugas akhir, itu kan file yang sangat berharga, bisa jadi hilang kalau kita tidak aware terhadap hal itu. Jadi silahkan dikopikan atau di backup di cloud service supaya nanti teman-teman lebih mudah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Memang harapannya sih tidak terjadi, tetapi kalau misalkan terjadi pun kita sudah siap dalam mencegah terjadinya seperti itu. Lah, ini saya boleh ngomong lagi kaitan dengan one time password. Tapi ini beritanya ya. Jadi saya sudah ngomong berkali-kali one time password itu modusnya banyak. Saya cerita ya, kemarin saya ditelepon dari katanya yang ngaku pihak Telegram Indonesia menyatakan bahwa saya itu pelanggan aktif dan dari pihak Telegram akan memberikan istilahnya hadiah, reward, apresiasi atas saya sebagai pengguna Telegram yang baik katanya. Dan intinya saya akan mendapat pulsa 500.000. Hanya saja saya diminta untuk mengkonfirmasi kode yang akan dikirimkan Telegram, dan memang itu salah satu modusnya. Jadi kalau misalkan saya berikan ya Telegram saya, ketika saya cek ada kode 12345, saya berikan ke penipu itu, otomatis dia menguasai Telegram nomor saya. Nah, itu yang menjadi salah satu OTP. Jadi OTP ini tolong jangan. Terus ada lagi teman-teman, kalau memang banyak spam yang belakangan muncul, spam itu bicara soal kuota. Jadi kemarin itu sempat juga beberapa mahasiswa maupun orang yang saya di beberapa grup itu mengirimkan kuota pulsa Kemendikbud sampai 150 giga gratis. Nah, itu panjang kali lebar kali tinggi. Intinya terakhirnya ada memasukkan nomor telepon lah dan sebagainya. Jadi tolong hal seperti itu diwaspadai. Saya berharap Anda tidak terjadi kepada Anda. Dan prinsipnya Anda harus pegang bahwa di dunia ini tidak ada makan siang yang gratis. Jadi artinya tidak ada hal yang gratis yang kita dapat tanpa kita melakukan apapun.
Jadi artinya harus hati-hati. Oke, ini baik apa yang disampaikan. Memang ya karena memang kenapa kebocoran pribadi ini, kita sih berharap kita menempatkan data pada tempat yang pas gitu ya, artinya tidak semoga keamanannya itu juga baik. Oke. Nah, bagian ini juga perlu penting ini, tidak sembarangan dalam memberikan data pribadi secara online, baik secara online maupun offline itu harus hati-hati. Jadi sederhananya, waktu itu saya pernah masuk di swalayan dan di swalayan, dan waktu itu harus meminjam troli. Mungkin Anda tahu trolinya itu memang troli khusus dan harus menitipkan KTP. Dan waktu itu saya nggak mau karena saya bermisi bahwa ini data pribadi, ini hanya untuk meminimalisir, sehingga waktu itu saya kasih SIM dan orangnya mau. Dan saya sih berharap Anda lebih aware dengan hal seperti itu ya, jangan sekarang basic on data. Ini sudah ada yang tanya, ini kayaknya sama deh tadi, nanti cek ya, kayaknya ini sama tadi dengan langkah-langkahnya. Jadi memang ada yang memang hampir sama gitu ya. Nah ini teman-teman, sebagai informasi saja, akan ke depan akan muncul teknologi baru namanya AI atau Artificial Intelligence, bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Jadi sekarang sekaitan dengan mesin-mesin yang ada menggunakan kecerdasan buatan sudah ditanamkan, artinya setiap mesin bisa mengeksekusi perintah apa yang harus dilakukan. Gampangnya kecerdasan buatan tuh gini, ketika kita pakai HP lah, kita menggunakan sidik jari saya, HP saya sudah saya kunci dengan sidik jari saya. Ketika ada orang lain masuk tidak sesuai lah, maka dia akan menolak. Itu termasuk artificial intelligence. Contoh sederhananya saja. Kalau yang lebih keren lagi, kalau misalkan artificial intelligence itu akan mengumpulkan semua data dan memberikan sebuah saran atau sebuah keputusan yang baik seperti ini. Nah itu namanya artificial intelligence. Kalau nggak salah sederhana lagi gini, ada juga HP yang saya nggak mau sebut mereknya. HP itu memiliki pengaturan kecerahan otomatis. Jadi ketika layar itu, kayaknya mungkin sekarang sudah mulai masuk ya, ketika di lokasi yang gelap, di dalam kamar istilahnya yang gelap, otomatis kecerahan warna dalam HP itu akan lebih terang dibandingkan ketika kita berada di luar. Nah itu contoh sederhana dengan artificial intelligence. Kalau sekarang di mana Pak? Sekarang banyak artificial intelligence. Nanti kalau teman-teman cari yang baru ini, yang perang kemarin ya, pasti muncul ada artikel yang menyebutkan bahwa negara XX menggunakan artificial intelligence untuk menyerang musuh. Nah, nanti cari ya. Kalau apa namanya tertarik dengan artificial intelligence. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara situs, memang situs pemerintah memang istilahnya jauh ya dengan kita. Memang sini bener sih ada namanya black hat dan white hat. Ini seperti hacker dan cracker. Saya sih berharap ketika kita berada dalam satu sistem yang aman, sehingga kita tidak perlu khawatir. Langkah-langkahnya sama loh. Ini ada juga toh keamanan data, backup data di Google Drive maupun ini SkyDrive. Itu berarti terbitan atau istilah yang lama, karena yang baru itu namanya OneDrive, seperti itu. Oke, ini was submitted terlambat ya teman-teman. Kalau terlambat karena ada hal yang harus kita taati, maka saya akan berikan nilai ini tidak mengirim, jadi saya kasih angka 0 saja. Oh mungkin ada beberapa teman-teman di kelas yang sempat mengundurkan diri, kayaknya tadi salah satu yang mengundurkan diri. Ya, jadi memang salah satu cara juga untuk melindungi komputer selain mengupdate antivirus adalah mengupdate
dari patch atau Windows yang Anda pakai, karena memang ada setiap hari bahkan muncul updatean baru. Ini akan membantu. Jadi tolong teman-teman jangan apalagi nggak mau update. Kenapa? Karena kadang kalau update lama, kalau update lama dan butuh waktu dalam restart. Saya kira teman-teman harus pahami itu. Oke, ini sebuah berita untuk menjaga kita lebih aware dan hati-hati dalam penggunaan password. Ini bicara soal AI ya, Trojan, berita mengingatkan kita. Nah, ini tadi sudah kayaknya ya. Jadi perlu kita harus hati-hati. Saya masih nunggu berkaitan dengan berita hoax. Maksudnya ada nggak yang bawa? Ya, ini akun peretasan, saya kira semua bicara peretasan. Dan kejadian kemarin waktu ada mahasiswa, ini kejadian juga ya, alumni farmasi itu kemarin cerita bahwa WhatsApp-nya dihack. Jadi tiba-tiba ada orang yang ngaku sebagai kasir retail tertentu ya, yang ada di Indo April itu, namanya Indo April, dan itu kasirnya WA bahwa salah masukkan voucher game dan diminta untuk mahasiswa farmasi itu untuk mengirimkan kode. Dan tahu-tahu ada bukti verifikasi nomor HP dengan bahasa Thailand, dan memang ada 4 atau 6 kode OTP yang diberikan, dan secara dengan gampangnya itu diserahkan. Dan dampaknya adalah orang di sana berhasil memakai akun WhatsApp itu dan minta pinjaman dan sebagainya, dan cukup banyak yang tertipu, dan itu harus waspada. Jadi teman-teman jangan lebih waspada. Sebentar, saya kemudian yang ini sudah tadi saya situs palsu lah. Ini saya boleh ngomong teman-teman, saya berharap Anda harus hati-hati terkait dengan situs palsu atau apa, karena banyak yang menunjukkan atau membuat seolah-olah situsnya itu sama, tetapi diubah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi situs palsu ini biasanya akan meminta Anda untuk mengirimkan password dan email Anda supaya sederhananya gini. Waktu itu saya pernah, email saya ada yang ngaku dari Facebook, dan saya diminta untuk mengirimkan password di web tertentu dan dengan alasan akan ada update sistem. Dan waktu itu saya memang lihat, dan ketika saya klik link tersebut memang tampilannya meyakinkan sekali, Facebook. Tetapi dalam address barnya ada di sini, itu bukan facebook.com, tetapi apa begitu saya lupa, dan itu indikasi sebuah website phishing. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai memberikan hal-hal bersifat pribadi pada web-web yang tidak jelas kemana arah tujuannya. Pak, yang tidak jelas itu gimana? Ya, jadi kalau kita misalkan Facebook, ya harus facebook.com, jangan yang lain gitu. Kalau misalkan kita mau klik BCA. Nah, ini juga klik bca.com. Maksud saya adalah memang tampilannya bisa ditiru oleh siapapun. Bahkan ada software yang bisa meniru secara langsung. Tetapi yang tidak bisa ditiru adalah bagian ini, teman-teman. Perhatikan alamatnya supaya kita tidak tertipu kalau itu kita masuki website atau alamat yang palsu, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, jangan tergiur
nanti mungkin kalau ada ya, jangan tergiur dengan harga yang murah. Ini benar sekali, karena banyak yang melakukan penipuan di internet tentunya. Saya kemarin sempat coba cek, ada kok, nggak tahu tiba-tiba di beranda saya muncul iklan sepeda, harganya murah, cuma 500.000, HP murah. Ketika saya cek, memang ada triknya sih, ngecek bahwa itu tuh asli atau enggak username-nya itu. Ketika saya cek, ternyata banyak yang tipu-tipu, jadi saya langsung report. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan tergiur dengan barang yang murah, karena yang murah itu berbahaya. Bisa jadi murah, tahu-tahu nggak dikirim, kan lebih menyakitkan. Jadi teman-teman harus lebih aware soal itu. Terus ini bikin situs palsu, jadi harus hati-hati kaitan dengan situs palsu seperti yang saya bilang tadi. Cara aman internet banking, jadi harus hati-hati internet bankingnya, terlebih hub ini loh, hindari gunakan wifi-mu atau pinjam ponsel orang lain. Jadi memang sekarang agak sulit kalau kita misalkan saya mau transaksi banking pinjam orang lain, nggak bisa. Sekarang agak lebih rumit karena pengenalan HP-nya itu harus HP atau nomor yang sesuai. Contoh di Bank Mandiri ya, kalau misalkan saya pakai HP orang lain untuk mendaftar Mandiri Livin, namanya Mandiri Livin, dan kedetek bahwa SIM-nya itu tidak sama dengan SIM, misalkan nomor HP saya kan Excel, sedangkan saya pinjam punya temen HP-nya itu SIM-nya Telkomsel. Nah itu akan kedetek bahwa itu tidak bisa login. Nah itu jadi semua memang tergantung ke providernya. Jadi kalau kebetulan saya pegang Mandiri sama BCA, dan nggak bisa kalau misalkan kita mau pakai akun kita pinjem, nah itu nggak bisa. Ini jadi jadi hati-hati juga supaya teman-teman tidak meminjamkan pada orang lain. Tahu-tahu nanti kalau saya pinjam HP Anda, saya pindah dari rekening Anda ratusan juta, kan bisa saja ya toh. Nah bisa Pak, ya bisa kalau ada saldonya, kalau nggak ada ya gimana ya toh, nggak bisa. Ini juga seperti kasusnya tadi pakai tag, saya cermati aja. Oke, ini juga penipuan online karena vintage land dual lending, ini termasuk juga penipuan. Jadi harus hati-hati dengan yang segala yang tipu-tipu. Masih 27 menit. Jadi ini juga kaitan dengan data. Ini tadi juga sudah dibahas kaitan dengan artificial intelligence. Nah teman-teman, saya boleh sampaikan kalau nanti dalam hal-hal seperti ini ya, Kompasiana itu sebetulnya tidak boleh dijadikan sebuah rujukan, karena Kompasiana ini merupakan pengalaman pribadi atau opini orang terkait dengan masalah tertentu. Jadi yang memang kemarin sih saya sudah bilang kalau bisa jangan WordPress, jangan Blogspot, karena itu kaitan dengan sumber yang harus divalidasi. Tapi kalau kita ngomong Kompasiana ini termasuk salah satu dalam platform blog sama, dan nanti ke depan saya berharap Anda teman-teman tidak menggunakan sumber tersebut, karena ini sebagai belum bisa lah ya untuk menjadi dasar, apalagi untuk dasar ilmiah gitu ya. Sama kaitan dengan OTP, WFA. Pak, kok ini cepat ya? Ini karena jadi kalau misalkan materinya sama atau memang pernah di itu saya bahas, saya akan cepat aja. Oke, jadi yang paling sederhana adalah jangan pakai wifi umum.
Saya kira emang ini jadi karena memang kenapa kok harus hati-hati, karena banyak orang yang naruh jebakan di wifi umum. Free, wifi-nya free, gratis, tetapi ada yang mengintip transaksinya kita, mengintip segala sesuatu yang jalan. Itu kelihatan kok sebenarnya kalau install ada softwarenya, kan kelihatan kita pakai apa aja, layarnya, bahkan di copy layar bisa ketahuan juga. Misalkan hari ini saya bisa lihat nih si A dia ngapain aja di internet, terus websitenya apa aja, kelihatan seperti itu. Oke. Ini oke. DJKN itu jenderal pajak ya. Ya, hindari, hati-hati juga ketika Anda tipe-tipe. Saya akan cek juga. Ya, ini ngapain ya tuh, kelihatan nih. Jadi kalau harapan saya Anda sebelum copy paste dicek dulu ya, supaya Anda jadi paham apa yang Anda copy, apa yang Anda tulis sebelumnya. Oke, ini kaitan dengan VPN untuk keamanan, karena masih pada WFH ya teman-teman ya. Walaupun memang tidak semuanya WFH, apalagi kalau teman-teman di bidang kesehatan. Saya cek. Ya, oke, jadi semuanya teman-teman sudah mengerjakan paling tidak sudah sesuai. Oke. Viva. Kurang 17 lagi. Oke, kenali pola sama. Jadi ketika semua kejahatan itu dirujuk kepada tips-tips yang disampaikan, ini jurnal malahan. Sebentar sambil saya nunggu kebuka. Jadi nah ini termasuk agak yang salah gitu ya. Ketika saya boleh ngomong ini hal jurnal teknis sekali dengan switch, ini kaitan dengan IT. Saya sih kemarin berharapnya hanya Anda menyertakan berita yang sudah tervalidasi. Ini sebuah studi, dan memang ini teori keamanan jaringan. Oke. Dah saya. Oke, semua tentang kaitan dengan password, OTP. Jadi harus hati-hati kaitan dengan itu. Nanti teman-teman kalau copy paste, nanti perhatikan juga seperti saran saya sih ya. Kalau Anda mengcopy file, pastikan dulu Anda sudah mengcopy file dari sumber yang benar. Yang kedua, kopikan ke notepad dulu baru ke sini. Nah, ini kan edit Wikipedia juga ya. Jadi artinya ini saya sih nggak minta Anda menjelaskan, tapi maksudnya berita case secara langsung apa yang terjadi di dunia saat ini. Memang
kebanyakan kita nggak begitu peduli ya, atau apa ya istilahnya, nggak aware gitu ya. Oke, jadi harus hati-hati memang. Kebocoran data, jadi perlu, jadi apa yang saya highlight ini adalah sesuatu yang memang perlu dan penting kita perhatikan. FBI, Facebook, ini antivirus ya maksudnya ya, diupdate. Nah memang ada satu lagi teman-teman bicara soal apa namanya protokol secure atau di HTTPS. Jadi ketika kita masuk di website dan itu menggunakan HTTPS, maka semua jalur terenskripsi dengan baik dan menggunakan jalur HTTPS. Jadi sebuah ilmu juga kalau misalkan rata-rata kalau sudah pakai HTTPS seperti ini, ada tandanya gembok seperti itu. Ini ada juga contohnya. Nah ini juga gembok gitu ya. Polteka gimana Pak? Polteka gembok juga. Sebentar. Nah ini ada muncul gemboknya dan ini terverifikasi seperti itu. Oke. Nah ini peretasan website yang saya sudah sampaikan itu. Jadi teman-teman, WhatsApp ini juga bagian dari hidup dan pekerjaan kita. Tolong jangan lebih hati-hati, sampaikan ke orang-orang yang terdekat dengan Anda, jangan sampai jadi korban hack WhatsApp. Ini apa ya? Sebentar sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privasi kalian. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, sih harapan saya adalah berita yang memang sedang terjadi saat ini ataupun yang secara gampang lebih nah, jadi kalau teman-teman tahu BSSN itu adalah Badan Sandi sebenarnya. Bentar. Saya juga pernah download juga ini Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Cukup banyak dan memang ini sebuah punyanya negara dan itu menjadi bagian biro yang terkait dengan keamanan siber. Oke. Ini sangat teknik sekali, jaringan rumah dan jaringan utama. Saya kira teknik banget. Semoga Anda nanti coba, kalau semoga ketemu caranya ya. Bagus sih Pak, ya bagus, cuma memang yang namanya pengaturan itu kan pasti ada. Nah ini termasuk tadi ya, copy-copynan itu ya. Jadi kalau Anda mau copy file, perhatikan dulu, kopikan ke notepad supaya tidak bermasalah. Ini ada set profile. Nah ini loh teman-teman, berita yang saya sampaikan ini, coba jurnalnya nggak tahu nih jurnalnya apa. Nah ini URL-nya mungkin salah, saya buka kayaknya nggak kebaca ya di teman-teman ya.
ini malah kaitan dengan hukum. Ya, tolong nanti dipastikan setiap tugas itu sesuai dengan apa yang peruntukannya. Ini not grade, tidak ada, saya kasih angka 0 aja. Oke teman-teman, ini semua sudah saya nilai. Demikian tadi tanggapan saya terkait dengan beberapa atau semua tugas yang sudah Anda kumpulkan. Nanti di mata kuliah praktikum saya akan memberikan penugasan ke Anda untuk membuat sebuah konten terkait dengan keamanan komputer. Mungkin itu saja dulu teman-teman, terima kasih. Saya akan jangan lupa absen nanti bisa dilihat di Moodle Anda. Terima kasih.